lagi sedang perjalanan dari Pesawaran ke sini, jadi mungkin agak telatan 1 jam, dan beliau meminta saya menggantikan. Nah, karena mendadak nih, jadi saya nggak banyak persiapan. Namanya pemain pengganti itu biasanya nggak sebagus pemain aslinya. Nah, tapi baiklah, untuk mengisi waktu kosong ini sambil nunggu Bu Ayu, nanti saya coba berikan sebisa saya. Kalau nanti saya nggak bisa, ada yang perlu didiskusikan, saya nggak bisa, ya itu udah tanggung jawab Bu Ayu. Tapi kalau saya bisa jawab, ya saya jawab ya. Oke, baik. Sama Bu Ayu udah sampai mana ya? Udah masuk termokimia ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Kata Bu Ayu sekarang masuk termo. Kemarin sampai mana terakhir? Hibridisasi, Pak. Hibridisasi. Setelah hibridisasi, oke. Ntar saya lihat materinya dulu ya. Energi dan perubahan kimia belum. Oh, ini modul ininya. Oke, baik. Saya mau masuk ke mana ya slide-nya. Oh, malah ini sih. Sebentar. Oke, mana ini? Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke hubungan energi dalam reaksi kimia ya. Hubungan energi dalam reaksi kimia. Jadi semua reaksi kimia itu pasti ada hubungannya dengan energi. Ada yang mengalami perubahan energi ya. Pasti disertai dengan energi. Tidak ada satu reaksi pun yang tidak terkait dengan energi. Baik itu reaksi di dalam laboratorium maupun reaksi yang ada dalam tubuh kita atau dalam tubuh makhluk hidup, yaitu reaksi biokimia. Itu pasti disertai dengan energi. Entah itu memerlukan energi, entah itu melepaskan energi, dan seterusnya ya. Jadi setiap reaksi pasti disertai dengan perubahan energi. Nah, masih ingat kan hukum kekekalan energi? Masih ingat nggak? Ya, Pak. Iya, iya. Coba apa? Kekekalan energi itu apa? Diciptakan atau dimusnahkan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Oke, kata Amanda, energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Terus bisanya diapain? Diubah ke bentuk lain. Oke, Diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, Pak. bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Misalkan kita makan apa ya? Makan nasi ya. Makan nasi akan menghasilkan kalor. Kalor itu, energi itu nanti dirubah dalam bentuk apa? Oh, tenaga misalkan. Atau misalkan sinar matahari. Sinar matahari kalau kita lihat, kalau kalian ada di gedung apa nih? Di gedung F misalkan, kalian nengok ke arah barat itu ada panel surya itu kan menangkap
energi matahari, ya, energi matahari, energi panas dari matahari, kemudian dia akan rubah menjadi energi apa kira-kira? Energi listrik, Pak. Energi listrik. Terus ada lagi baterai. Baterai itu perubahan energi dari apa menjadi apa? Dari kimia menjadi listrik, Pak. Energi kimia menjadi listrik. Terus kalau lampu listrik, perubahan dari apa ke apa? Listrik jadi cahaya, Pak. Listrik jadi cahaya. Terus kalau apa ya? Oke, coba satu orang yang ada bisa menyebutkan contoh perubahan energi. Contohnya apa? Perubahan energi dari apa menjadi apa? Nanti kan saya udah ngasih contoh tuh, panel surya, baterai, lampu. Saya, Pak. Jeremy, silakan. Energi listrik, setrika jadi energi panas, Pak. Setrika, energi listrik jadi panas. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Ega. Ega. Dari Dulu nih, Pak. energi gerak yang sumbernya dari angin, kemudian diubah menjadi energi listrik lewat turbin angin, Pak. Apa itu? Turbin angin merubah energi Dari tiupan angin, energi gerak diubah menjadi energi listrik lewat alatnya itu turbin angin, Pak. Oke, terima kasih Ega. Yang lain? Saya, Pak. Hilal. Kebalikannya dari Ega, Pak. Saya kipas angin, jadi energi gerak energi listrik diubah ke energi gerak, Pak. Oke. Ada lagi? Listrik diubah ke energi gerak. Iya, ya. Ada lagi yang lain? Saya Pak, aki Pak. Ya, Dari energi kimia ke energi listrik di aki. aki energi. Reaksi kimia ke energi listrik. Aki ini ada dua nih. Aki basah kan reaksi anoda katoda. Kalau aki kering sama kayak baterai Pak jatuhnya. Kalau ngecas aki kan dicas tuh. Ya. Kalau cas aki berarti dari aki ke apa? Dari energi listrik ke energi kimia kayaknya Pak. Kita sih menjawab. Jadi banyak sekali perubahan energi ya, perubahan energi. Tanpa kita sadari ya, semua aktivitas kita ya itu tidak pernah lepas dari perubahan namanya energi. Oke. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ada energi radiasi yang berasal dari matahari dan merupakan sumber energi utama di bumi. Jadi sinar matahari itu banyak sekali kalau kita partisi lagi itu banyak sekali sinar yang lain, ada sinar X, sinar gamma, sinar UV, sinar UV-vis dan seterusnya ya. Dan itu memberikan radiasi ya, memberikan radiasi. Kemudian energi termal, energi panas, energi yang berkaitan dengan gerak acak atom-atom dan molekul. Ada lagi energi kimia, tersimpan dalam satuan struktur zat kimia. Ada lagi energi nuklir, ini energi yang tersimpan dalam gabungan neutron dan proton pada atom. Jadi reaksi inti. Ada nggak yang bisa menjelaskan terkait nuklir ini? Maksudnya pengetahuan kalian terkait nuklir sejauh mana? Coba ada yang mau cerita? Yang kalian ketahui tentang nuklir sejauh ini sampai mana coba? Karena ini nanti kan ada mata kuliahnya kimia inti kalau nggak salah. Di kimia. Khusus di kimia ya, kalau prodi lain saya kurang paham. Fisika juga ada. Ayo, ada nggak?
Putra? Kalau yang dari yang saya tahu itu reaksinya sih Pak, reaksi nuklir. Reaksi nuklir itu sendiri adalah pemecahan dari inti atom ke bagian-bagian lebih kecil yang namanya proses itu dinamakan reaksi fisi. Itu aja sih Pak. Dari reaksi itu nanti menghasilkan energi, gitu Pak. Ada reaksi fusi, ada reaksi fisi kalau kita bicara tentang nuklir. Tahu nggak bedanya? Arta coba. Apa nih kok? Fabianus. Fabianus. Kayaknya tadi Arta yang raise hand. Oh iya, Fabianus Menjawab Arta. pertanyaan yang tadi ya Pak, yang pertama terkait apa namanya radiasi nuklir. Menurut saya suatu makhluk hidup di mana radiasi itu dapat memutasi genetik dan akan berakibat pada keturunan manusia di kelanjutan berikutnya dan akan menyebabkan cacat fisik. Oke, itu kalau kita kena radiasi nuklir bisa menyebabkan mutasi gen, ya, kemudian cacat fisik, ya. Memang itu salah satu efek buruk, ya, jika radiasi tidak dikendalikan. Nah, jadi kalau misalkan nanti pas ada kayak zaman dulu itu pas Perang Dunia, Amerika membom nuklir Jepang, Hiroshima dan Nagasaki yang efeknya mungkin akan berlanjut jangka panjang gitu ya. Salah satunya itu tadi. Nah, menurut kalian, saya pengen tanya nih, menurut kalian energi nuklir itu baik nggak sih? Bisa nggak untuk diterapkan di Indonesia? Untuk listrik misalkan. Baik Pak, kalau misalkan pintar untuk menghandle Siapa itu? dari energi nuklir tersebut. Oke, siapa dulu ini? Nah, nanti pada raise hand, pada turun raise hand. Ya udah si siapa ini? Nawaf ya. Ya Pak. Silakan Nawaf. Jadi energi nuklir itu cukup banyak manfaatnya Pak. Jadi kalau misalnya kita pintar untuk menghandle energi nuklir tersebut, karena energi nuklir ini bisa dibilang lebih baik daripada listrik Pak, apabila kita bisa mengolahnya dengan baik seperti keselamatan kerja dan lain sebagainya untuk meminimalisir adanya kecelakaan. Karena kalau misalkan kecelakaan di sebuah tempat yang mengolah energi nuklir itu bakal berbahaya Pak, bisa meledak dan dampaknya juga buruk buat lingkungan. Oke, jadi sekarang kan yang lagi digencarkan itu kan Itu aja, semua Pak. elektrik ya, energi listrik ya, termasuk kendaraan basis sekarang bahkan ada perpres atau apa gitu ya, mengatur bahwa kendaraan dinas pejabat harus kendaraan listrik. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, apakah listrik yang dihasilkan itu ramah lingkungan atau tidak? Nah, misalkan listrik yang dihasilkan merupakan dari PLTU. PLTU-nya bahan bakarnya batu bara. Nah, kira-kira sama atau beda nih? Natasha coba. Menurut saya, Pak, pembangkit listrik dari tenaga nuklir itu menghasilkan sedikit emisi atau sedikit pencemaran ya, Pak. Karena yang setahu saya, kalau misalnya pembangkit listrik energi nuklir itu, jadi nuklir itu kita pakai dikit aja, energinya itu bisa besar, gitu, Pak. Jadi nggak memerlukan banyak pencemaran atau emisi. Itu sih, Pak, yang dari yang saya tahu dan saya baca, Pak. Oke. Artinya energi listrik atau PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir itu lebih clean daripada PLTU gitu. Arta, Fabianus Arta, apa pendapatmu?
Izin menjawab ya Pak, menyambung pendapat dari beberapa teman-teman, menurut saya penggunaan energi nuklir sendiri di Indonesia kurang tepat. Jika ada energi lain yang bisa menggantikan energi nuklir, lebih baik kita memilih energi-energi yang lain selain nuklir, karena mengetahui sendiri dampak dari nuklir sendiri itu sangat-sangat amat buruk untuk keturunan yang akan berikutnya gitu, yang akan mungkin merusak masa depan yang di kemudian hari gitu kan. Mengingat negara kita adalah negara tropis, kita bisa menggunakan energi yang paling utama atau energi yang paling besar digunakan di dunia, yaitu hari atau energi yang lain yang bisa digunakan. Oke, kata si Arta nih nggak cocok nih PLTN karena efek radiasinya berbahaya. Arta pernah ke Batan nggak? Nggak benar Pak. Nggak pernah. Itu sekarang saya jadi BRIN ya, BRIN. Apakah pegawainya itu pada mandul, nggak punya anak, atau anaknya cacat-cacat, atau gimana? Udah ada berita itu belum? Bukan begitu Pak. Terkait mengantisipasi dari kesalahan atau dari efek nuklir itu sendiri gitu. Itu maksud saya, bukan berarti jika saya bekerja di nuklir atau di instansi yang berbau nuklir, keturunan dari beberapa orang yang bekerja itu akan buruk, enggak, tapi yang saya katakan ketika kecelakaan nuklir itu terjadi gitu, yang efeknya akan berdampak buruk sekali. Kecelakaan nuklir. Apakah kecelakaan yang lain juga tidak berdampak buruk? Namanya semua kecelakaan akan berdampak buruk ya. Ada nggak negara yang sudah menerapkan PLTN? Ada Pak. Di mana itu coba? Negara mana yang sudah ada pembangkit listrik tenaga nuklir? Jepang Pak. Jepang. Nah, terus selama di Jepang ini gimana yang story-nya? Rusia juga, Pak. Rusia, Jepang, udah banyak berarti. Terus ada nggak kecelakaan-kecelakaan dan efek yang ditimbulkan dari situ? Ada, Pak. Ada, Pak. Apa contohnya mana? Negara Chernobyl. mana? Gimana Husnun? Contohnya itu Chernobyl, Pak, di Rusia waktu itu. Iya, diceritakan coba apa yang terjadi di sana, terus dampaknya apa? Chernobyl itu tentang kecelakaan reaktor nuklir dan terburuk dan terparah sepanjang sejarah. Nge-freeze, suaranya hilang. Apa nggak dapat nih poinnya? Nggak dengar tadi suaranya keputus. Chernobyl itu kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah sepanjang sejarah. Itu tuh terjadi pada 26 April 1986. Oke. Tahun 1986. Artinya itu sudah sekarang udah 2020, udah berapa ratus tahun. Nah, artinya memang teknologi zaman dulu sama sekarang itu berbeda ya. Zaman dulu dan sekarang itu berbeda. Apakah ininya sama? Tentu berbeda ya. Tingkat teknologi zaman dulu dan sekarang itu sudah sangat-sangat berbeda. Oke, saya menghargai ide-ide atau pendapat-pendapat kalian ya. Saya pernah mengikuti seminar yang dilakukan oleh Batan ya. Jadi dia
bahas terkait dengan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi Indonesia ini belum ada nuklir yang dimanfaatkan untuk listrik. Jadi lebih ke riset ya. Jadi di Batan di Indonesia itu ada di Jogja, ada di Serpong, dan satu lagi di Bandung kalau nggak salah. Di Jakarta ada nggak? Reaktornya yang jelas saya pernah kesana. Yang Jogja belum. Kalau di Serpong sudah pernah, sama di Bandung, di dekat ITB itu. Jadi mereka mengatakan dari studi yang mereka lakukan gitu kan, memang Indonesia ini banyak sekali bencana alam. Salah satunya gempa bumi itu yang memang membahayakan untuk PLTN. Tetapi tidak semua wilayah Indonesia itu rawan terhadap gempa. Ya, contohnya Kalimantan. Kalimantan itu dia tidak punya gunung api. Ya, gunung api artinya untuk bencana gempa bumi kemungkinannya kecil ya. Tapi kalau jalur Sumatera, kemudian Jawa, itu kan banyak sekali gunung api. Nah, kemudian mereka melakukan studi. Studi kan memang nuklir ini dipropagandakan ya, sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Propagandanya begitu dapat menyebabkan yang tadi itulah pokoknya ya. Nah, padahal itu energi yang paling murah dan paling clean ya, paling murah dan paling clean, paling bersih daripada batu bara. Kemudian Indonesia itu sumber daya alam terkait bahan baku nuklir itu cukup melimpah, cukup melimpah. Nah, jadi studi yang dilakukan Batan itu sampai kepada apa namanya ya, makhluk hidup yang ada di sekitar reaktor itu bahkan ya diamati gitu ya. Jadi nggak hanya pada nuklirnya saja, tapi sampai makhluk-makhluk kecil yang biasa hidup di sekitar situ diamati, diteliti, gitu, apakah terjadi mutasi dan seterusnya, gitu kan. Dan ternyata tidak, gitu kan. Kemudian kalau kalian tahu kapal induk, ya kapal induk, semua kapal induk, kapal induk Amerika khususnya yang paling banyak ya, kapal induk Cina, Rusia, itu bahan bakarnya bahan bakar nuklir. Karena itu kalau dihitung-hitung relatif lebih murah daripada misalnya, oh Indonesia ini melimpah misalkan cahaya matahari, angin, dan seterusnya. Tapi investasinya mahal, investasinya cukup mahal. Kalau kalian bikin apa namanya solar panel itu kan kadang kalau dihitung-hitung biayanya jauh lebih mahal daripada listrik PLN gitu kan. Kemudian belum ketahanannya ya, jangka lamanya itu sangat kurang gitu kan. Nah, kalian bisa cari sebagai seorang ini banyak prodi ya. Mungkin kalau yang khususnya orang kimia bisa cari lah literatur itu kira-kira menurut kalian mana sih apakah nuklir ini aman atau tidak sih untuk diterapkan di Indonesia? Kalau Indonesia memakai nuklir itu udah pasti surplus energi listrik gitu kan. Pasti surplus. Karena energinya relatif murah ya, cost-nya. Oke. Tapi kita nggak akan cerita itu ya. Jadi ini kita setengah jam bahas ini doang. Ya, itu hanya intermezzo aja bagaimana wawasan kalian. Jadi tidak hanya terpaku pada materi kita hari ini. Tapi kalian sebagai mahasiswa ya pola pikirnya harus dirubah nih. Nggak hanya misalnya oh materinya energi termokimia ya kalian belajar termokimia aja enggak. Tapi bagaimana misalnya di pendahuluan saya cerita energi nuklir dan seterusnya. Ya kalian lebih cenderung ke Merdeka ya, Merdeka katanya kampus Merdeka belajar. Jadi belajarnya nggak hanya dari materi yang disampaikan oleh dosen, kalian bisa belajar kemana-mana. Ya. Belajar energi ya sudah kalian pelajari semua energi yang ada, kalian analisis, kalian belajar secara mandiri lah. Oke, terkait itu. Oke, baik. Kemudian potensial energi potensial, energi yang tersedia akibat posisi suatu benda ya. Potensial posisinya berubah, bergerak dan seterusnya.
Ini apa ini? Baca juga. Ini adalah perpindahan energi termal antara dua benda. Perpindahan energi termal antara dua benda yang suhunya berbeda. Jadi kalau kalian misalkan ngambil, misalnya gini, kalian apa namanya? Biasanya kalau saya nih punya anak bayi gitu ya, istri saya pumping ASI taruh di freezer beku gitu kan. Terus mau dikasih ke anak, nah berarti harus dicairkan dulu dong. Nah, cara mencairkannya gimana? Biasanya saya rendam di air panas. Nah, saya direndam di air panas. Nah, nanti lama-lama dia akan mencair. Karena apa? Ya karena bisa jadi dingin gitu kan. Tergantung mana yang lebih banyak air yang es yang beku tadi. Kalian akan menuang kopi, bikin kopi panas sih gitu. Itu nggak lama pasti dia akan dingin. Ya. Nggak lama dia akan dingin. Atau kalian bikin kopi di puncak gunung gitu. Biasanya kalau dingin-dingin kalian misalkan kemana ke Lampung Barat atau ke gunung mendaki gitu kan, bikin kopi gitu. Itu biasanya nggak lama, itu cepat sekali dinginnya. Karena apa? Karena faktor lingkungannya yang dingin. Ya. Walaupun kopinya panas, yang tadinya panas mendidih, itu nggak lama dia akan cepat sekali berubah suhunya. Oke. Kemudian, nah ini, oke. Jadi termokimia ya, adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia. Ya. Semua reaksi kimia itu akan disertai dengan perubahan suhu. Masalah. Kata si Mumut ini. Oh, itu punya lo apa punya gua? Punya gua. Kita dengerin dulu ini yang lagi Yo ngobrol. bilang gini, emang si Rendra tuh juga nggak mau main sesir. Kau udahan? Mau tak dengerin? Oke, baik. Jadi termokimia ini adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia. Nah, dalam termokimia ada istilah sistem dan ada istilah lingkungan. Mungkin kalau dari SMA dulu IPA ya, pasti kan kelas 11 kalau nggak salah belajar termokimia ya. Mungkin masih ingat istilah sistem dan lingkungan. Sistem itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Sistem itu yang jadi pusat perhatian, Pak. Yang menjadi perhatian. Terus apa lagi? Suatu rangkaian yang membentuk satu kesatuan, Mbak. Rangkaian menjadi satu kesatuan. Ada lagi? Tempat berlangsungnya suatu reaksi, Pak. Tempat berlangsungnya suatu reaksi. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Jadi kita misalnya mereaksi A ditambah B di dalam suatu tabung reaksi atau dalam satu gelas kimia. Maka yang dimaksud sistem itu ya berarti yang ada di dalam gelas kimia tadi itu yang dinamakan sistem. Kemudian kalau lingkungan, Segala sesuatu yang berada di luar sistem ya, Pak. iya, segala sesuatu yang ada di luar sistem. Nah, coba kalian lihat di sini ada 3 botol ya. Jadi yang dimaksud sistem di sini di mana? Yang mana? Pada gambar ini yang dimaksud sistem yang mana? Air, Pak. Air sama kalornya, Pak. Bentar, kok baterainya low.
Jadi yang dimaksud sistem di sini adalah yang ada di dalam Air yang di dalam botol. ya, yang ada di dalam botol ini yang dimaksud dengan sistem, sedangkan yang di luar botol ini yang disebut dengan lingkungan. Nah, ini ada 3 sistem nih. Pertama sistem terbuka, jadi botolnya dibuka, nggak ada tutup. Yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, bedanya apa? Ada yang bisa membedakan? Coba cerita. Presiden Nusantara Ramadhani Mubarok. Silakan. Izin menjawab Pak untuk 3 sistem ini. Yang pertama itu kan sistem terbuka ya. Nah, yang dinamakan sistem terbuka itu dapat terjadi yang namanya perpindahan kalor dan juga massa dari lingkungannya itu tersebut sendiri. Jadi ada perpindahan antara massa dan juga energinya ini sendiri. Seperti itu, ada pertukaran gitu Pak. Nah, kalau untuk yang tertutup itu hanya sebatas perpindahan kalor saja ataupun energi dari lingkungannya ini sendiri, seperti itu. Nah, kalau untuk yang terisolasi itu tidak ada yang terjadi namanya perpindahan kalor ataupun massa dari lingkungannya ini sendiri, seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kenapa yang sistem tertutup itu dia tidak terjadi perpindahan massa? Karena ada tutupnya itu, Pak. Contoh saja kalau dalam kehidupan kita itu air panas yang kita masukin ke dalam botol biasa itu kayak botol Tupperware lah. Nah, itu masanya itu tidak berubah, tetapi yang dari tadinya panas itu nanti lama-kelamaan itu nanti akan menjadi dingin, seperti itu Pak. Jadi energinya itu yang berpindah dari energi panas ke energi dingin, seperti itu Pak. Masanya berubahnya di mana? Masanya nggak berubah Pak. Kalau yang terbuka? Kalau yang terbuka nggak tahu, lupa. Lupa. Ini panggilannya siapa? Residen Nusantara Ramadhani? Aden Pak, Aden. Oh, Aden. Coba dibuka ini kameranya, saya pengen lihat mukanya. Oke, dari mana kamu Aden? Dari Pahoman Pak. Oh, orang Bandar Lampung. Oke, terima kasih Aden. Ya Pak. Oke, ya benar sekali tadi yang disampaikan Aden ya. Jadi pada sistem terbuka ini ya, misalkan ini reaksi A ditambah B, ternyata kalau kita pegang, oh botolnya jadi anget. Nah, botolnya jadi anget. Kalau dia botolnya jadi anget, berarti dia melepas panas atau menyerap panas tuh. Sistemnya menyerap kalor atau melepas kalor? Melepas kalor, Pak. Melepas kalor, Pak. Terus kalau ruangnya terbuka, botolnya terbuka kayak gini, ya, terjadi perubahan massanya gimana? Contohnya? Terjadinya perpindahan massanya gimana coba? Kalau yang untuk sistem terbuka, Pak, menurut saya perubahan massanya itu, ini kan dia ada panas, Pak. Jadi dia menyerap panas. Nah, kalau dia menyerap panas, yang cair yang di dalam ini bakal nguap ke atas. Makanya jadi terjadi perubahan massa itu kalau misalnya suhunya mulai naik. Suhu mulai naik, menyerap panas.
Melepas panas, Pak, melepas. Melepas panas. Oke, jadi misalnya kita mereaksikan A ditambah B menghasilkan C plus D. D ini gas. Nah, kalau D-nya dalam bentuk gas, gasnya nguap, ya kan, keluar. Nah, artinya nanti masanya bertambah atau berkurang atau tetap? Halo. Berkurang, Pak. Berkurang, ya kan dia gas misalnya mereaksikan hasilnya gas. Gasnya karena terbuka, gasnya keluar. Akhirnya kan gas itu kan punya massa, ya kan? Gasnya punya massa. Nah, artinya di sini terjadi pengurangan massa. Makanya dalam sistem terbuka itu selain terjadi perubahan energi juga terjadi perubahan massa. Oke, jelas sampai sini? Nah, Yes, Pak. kemudian sekarang yang sistem tertutup. Nah, sistem tertutup botolnya masih sama. Nah, tapi ditutup nih. Nah, katanya tadi yang terjadi perubahan hanya energi saja, masanya tidak. Ya, misalkan di hasilnya gas, gasnya nggak bisa keluar, tetap ditahan di sini. Ya, tapi dalam bentuk gas bisa aja dalam bentuk gas. Mungkin kalau kita timbang sebelum dia bereaksi dan setelah dia reaksi, masanya akan sama. Ya, beda dengan yang kita buka tutupnya, gasnya keluar, masanya akan berkurang. Nah, terus ada yang bisa nggak menjelaskan sistem isolasi ini gimana? Sistem terisolasi. Yang dimaksud sistem terisolasi. Ya, Aden lagi, silakan Den. Nggak ada yang angkat tangan. Izin. Jadi gini Pak, kalau untuk yang terisolasi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih kita masak air panas gitu kan. Nah, habis itu kita masukin gitu kan, kita masukin ke termos yang dalam kondisi itu betul-betul dalam suatu lingkungan yang namanya termos gitu kan, itu tertutup oleh dinding kaca. Nah, itu yang namanya pembatas lah ya. Jadi si air panas ini terisolasi gitu Pak. Jadi gitulah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapin dalam sistem terisolasi dalam ini pemanfaatan air panas yang berada di termos itu Pak. Oke, kalau kita masukin, jadi tidak mengalami perubahan energi, tidak mengalami perubahan massa seperti itu Pak. Jadi tetap gitu. kalau yang kita masukin air dingin, oke sama ya. Oke, terima kasih Aden. Aden prodinya apa Den? Sains data Pak. Oh, sains data. TPB 1 itu sains data ya? TPB Saya berapa? TPB 3. Oh, TPB 3. Oke. Ya. Jadi sistem terisolasi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya termos, kemudian apa ya? Biasanya kalau kalian tahu yang jual es krim tuh ya, yang jual es krim, nah biasanya kan kenapa kok es krim itu tetap beku gitu seharian misalkan? Ya karena memang sistemnya diatur begitu ya, dibuat terisolasi. Ya. Dibuat terisolasi, biasanya pinggir itu dikasih apa namanya ada gabus ya, cara kerjanya sama ya. Jadi ini ada 3 sistem ya, sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, masih ingat ada proses eksoterm, ada eksotermis, endotermis ya. Kalau eksotermis adalah setiap proses yang melepaskan kalor, yaitu perpindahan energi termal ke lingkungan. Nah, perpindahan energi termal ke lingkungan. Kalau sebagai orang awam, biasanya cirinya apa sih reaksi itu eksoterm? Terasa panas, Pak. Iya. Wadahnya terasa lebih hangat atau panas, ya. Artinya dia melepas panas atau menyerap panas? Melepas panas dari mana ke mana? Dari sistem ke lingkungan, Pak. Iya, dari sistem ke lingkungan. Nah, ini contohnya misalkan reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O
plus energi. Artinya di sini dia melepaskan energi. Atau kita positif atau negatif? Negatif, Pak. Pak. Ya, negatif ya. Negatif. Kemudian H2O gas menjadi H2O cair. Misalkan. Ini juga eksoterm. Ya. Kalau endotermik, ini kebalikannya. Setiap proses di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan. Berarti dia menyerap panas atau melepas panas nih? Menyerap. Menyerap panas. Cirinya apa kalau reaksi itu endoterm? Kalau sebagai orang awam? Suhunya Turun, Pak. Merebus air, Pak. Hah? dingin, Pak. Dingin itu dingin. Suhunya Suhunya turun. Merebus air. Suhunya turun. Oke. Contohnya di sini ini adalah 2 HGO tambah energi menjadi 2 menyerap rasa dingin. Ya. Karena panas yang ada di lingkungan diserap oleh sistem. Ya. Suhunya akan turun. Oke. Ini contohnya, nah ini grafiknya. Oke, masih ingat nggak grafik ini ya? Bisa nggak sih? Kalau eksoterm, aduh salah. Hapusnya kayak mana ini? Ini nggak pakai pen deh. Nggak pakai tab. Saya akan gambar 2. Sorry, ini lurus, anggap aja lurus ya. Oke, nah ini yang grafiknya EXO yang atas atau yang bawah? EXO Pak atas. Atas EXO, yang bawah berarti endo. Iya, kenapa yang atas EXO? Karena untuk yang EXO itu produk ataupun hasilnya itu lebih kecil dibanding reaksi ataupun reaksinya, Pak. Oke, lebih kecil daripada reaktannya. Lebih rendah. Ya. Kalau ini misalnya energi ya. Ya. Jadi kalau eksoterm ini kan produk ya. Ini reaktan. Aduh. Ini produk. Produk energinya lebih rendah daripada reaktan. Berarti dia reaksi eksoterm. Nah, di sini ada namanya delta H. Ya, ini hanya positif ya, dia. Karena produknya lebih besar daripada reaktan. Nanti kan E produk dikurang E reaktan. Nanti kita akan sampai situ. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi menjawabnya. Mana ini? Oke, kemudian fungsi keadaan. Ini pengantar termodinamika ya. Merupakan sifat-sifat yang ditentukan oleh keadaan sistem. Terlepas dari keadaan tersebut dicapai, ya,
energi, tekanan, volume, dan suhu. Nah, ini ada ilustrasi ya. Ada ilustrasi, ada pendaki 1 dan pendaki 2. Pendaki 1 ini apa namanya? Jalur pendakiannya. Pendaki muter-muter sini, 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 sini. Nah, ternyata di sini energi potensial gravitasi ya. Pendaki 1 dan pendaki 2 itu sama ya. Karena dia tidak Jadi untuk menentukan perubahan energinya ya delta E berarti E akhir dikurang E awal. Mencari perbedaan tekanan, berarti tekanan akhir dikurang tekanan awal. Mencari volume, perbedaan volume, berarti volume akhir dikurang volume awal. Mencari perubahan suhu, berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Ya, nggak peduli dia lintasannya panjang, berumit, berkelok-kelok, tapi tetap aja yang dihitung akhir dikurang awal. Ya, bisa muter-muter, oh ternyata cuma di sini. Ya. Ini langsung beda. Ya, sampai sini bisa dipahami? Oke, mungkin sebelum ke hukum termodinamika 1, oke, kita review lagi. Tadi kita sudah belajar terkait dengan eksoterm dan endoterm. Coba sebutkan ciri-ciri reaksi eksoterm dulu. Angkat tangan. Ciri-ciri eksoterm, raise hand. Oh, Bu Ayu udah masuk Zoom ini. Oke, ada yang bisa jawab ciri-ciri reaksi eksoterm apa aja? Den, silakan Den. Eksoterm dulu Den. Nanti endoterm si Eka. Ciri-cirinya ya Pak ya? Ya. Kalau untuk ciri-cirinya yang ekso itu yang pertama, energi kimia diubah menjadi energi kinetik. Yang kedua, reaksinya itu melepas kalor ke lingkungan. Habis itu yang ketiga, kalor meninggalkan sistem dan nilai Ki-nya itu bernilai negatif. Setelah itu, produk yang dihasilkan adalah sebuah kalor ataupun energi. Dan yang terakhir, reaksi akan menjadi hangat ataupun delta T-nya akan semakin besar Terima gitu. kasih Residen. Siti Yohana ada dari pernyataan Aden tadi, sepakat nggak? Kalau yang eksoterm sama sih Pak. Coba diulang. Ciri-ciri reaksi eksoterm itu adalah turunnya suhu lingkungan, terus kemudian delta H Suhu bernilai lingkungan positif. turun. Turunnya suhu lingkungan, Pak. Terus? Yang kedua, delta H itu bernilai positif. Terus yang ketiga, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem Pak. Kalau yang endoterm, kalau yang eksoterm itu Kamu campur-campur nih, ini masih bahas eksoterm. Coba diulang. Ciri-ciri reaksi endoterm itu Eksoterm turunnya dulu, masih eksoterm, eksoterm. Iya. Kalau yang eksoterm itu Pak, suhu lingkungannya naik, kemudian delta H-nya itu bersifat negatif dan kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, Pak. Baik. Siapa yang mau endoterm? Gak ada yang resen. Ya, Eka. Baik Pak, izin menjawab.
jawab kalau ciri-ciri reaksi endoterm itu yang pertama kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Lalu perubahan entalpinya itu hasilnya positif juga reaktan. Itu Pak. Oke, energi produk lebih besar daripada reaktan. Oke, terima kasih. Ya, jadi eksoterm tadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Energi produk lebih rendah daripada reaktan. Kemudian beran delta H bertanda negatif ya. Delta H bertanda negatif. Bisa gambarin mana sih? Di sini ya. Oh, jadi kayak gini. Oh. Nah. Kalau endoterm kebalikannya, berarti delta H-nya positif, energi produk lebih besar daripada reaktan, kemudian sistem menyerap kali semuanya yang sudah berpartisipasi. Apakah Bu Ayu sudah hadir? Halo Bu Ayu. Waalaikumsalam. Cek Assalamualaikum. Pak Indarto, suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, saya Baik, pakai Bu Ayu. dua device nih. Oke. Silakan Bu Mudah-mudahan. Ayu. Oke, mudah-mudahan ini ya main-main jaringannya. Oh, main-main. Oke, ini mohon maaf ya, ini kalau misalnya nanti saya terpental atau apa, ini saya pakai dua device, pakai handphone sama laptop satunya. Oke, mungkin saya sapa dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Oke. Mohon maaf ini saya mulai lebih dulu karena saya tadi habis KKN, bukan ya, ternyata ada perbaikan jembatan kalau nggak salah yang kemudian kita akhirnya muter jalan gitu ya, yang menyebabkan perjalanannya jadi berasa lebih jauh ya, gitulah pokoknya. Sedikit terlambat ya, ini saya mau share screen Pak Indarto, saya belum bisa ini. Sudah. Ya Pak, oke. Tadi nyampe mana nih sama Pak Indarto, saya tadi masuk apa namanya, eksoterm, endoterm ya, oke. Biar saya ya, nah jadi di bab ini tadi mungkin Pak Indarto udah sempat membahas juga, jadi bahasan kita pada bab ini adalah hubungan antara energi dalam suatu reaksi kimia. Sampai nih, sudah Haris ya? Oke, ya jadi pada bagian ini kita nanti akan belajar tentang termokimia ya. Jadi kalau kita ngomongin termokimia sesuai dengan namanya aja nah ya, termokimia. Kalau termo biasanya kaitannya sama apa, Nak? Suhu ya, Bu? Ya, ada yang ngomong suhu, ada yang ngomong panas gitu ya. Nah, jadi kalau termo itu biasanya adalah hubungannya dengan kalor ya. Kalor. Nah, kimia itu ya maksudnya adalah dalam suatu reaksi kimia gitu ya. Nah, jadi kalau kita belajar konsep termokimia itu artinya nanti kita akan melihat gitu ya bagaimana sih kaitan dari kalor. Kalor itu kan kamu tahu ya, kalor itu adalah suatu bentuk energi gitu kan ya, energi panas gitu ya. Bagaimana sih kalor yang menyertai dalam suatu reaksi kimia. Nah, tadi mungkin Pak Indarto sempat menyinggung ya, kalau kita belajar termokimia itu nanti ada istilah-istilah dulu yang harus kamu kenal. Ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan gitu kan ya. Nah, oke, jadi kalau kita berbicaranya adalah sistem, nah berarti sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian gitu ya. Jadi segala sesuatu yang jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Artinya pusat perhatian gimana loh Bu? Ya kalau misalnya kamu ingin mereaksikan suatu zat, berarti yang jadi pusat perhatian kamu adalah zat-zatnya itu gitu kan ya.
Nah, sementara kalau lingkungan itu adalah segala sesuatu di sekitar sistem. Segala sesuatu di sekitar sistem, gitu ya. Nah, misalnya aku ambil contoh. Contohnya nih, Nak. Tadi Bu Ayu bilang, mungkin kamu juga sudah praktikum ya, Nak ya. Jadi misalnya dalam suatu gelas kimia, di sini kamu mereaksikan misalnya ini adalah HCl kamu campurkan dengan NaOH, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Bu Ayu nanya, siapa yang dikatakan sistem pada pada kondisi ini? Berarti sistemnya siapa? HCl dan HCl dan NaOH. NaOH. Ya, sistemnya itu adalah yang jadi pusat perhatian kita gitu ya. Oh, berarti sistemnya adalah si larutannya ya. Dalam hal ini adalah misalnya larutan HCl dan larutan NaOH. Nah, sementara kalau misalnya kita berbicara siapa sih yang menjadi lingkungannya? Ya udah, lingkungannya adalah segala sesuatu di sekitar sistem. Nah, contohnya misalnya HCl NaOH ini ditaruh di mana? Ditaruh di gelas kimia. Berarti gelas kimia itulah yang merupakan lingkungan. Kemudian misalnya aku nggak bisa gambar tangan. Nah, misalnya gini aja lah ya, tangan. Nah, gitu ya, tangan kamu menyentuh, gitu ya, tangan kamu menyentuh gelas ini. Nah, biasanya kan kamu, wah, iya ada rasanya Bu, gitu ya. Ini panas atau dingin, misalnya gitu ya. Nah, berarti tangan kamu itu dia juga bisa dikatakan dia sebagai lingkungan, seperti itu ya. Nah, jadi perbedaan sistem dan lingkungan ya seperti itu aja. Tinggal putuskan aja siapa yang menjadi sistem, siapa yang menjadi lingkungan. Contohnya dalam kelas ini, kalau saat ini yang menjadi sistemnya siapa nih? Bu Ayu. Iya, betul. Ya, karena aku yang lagi jadi pusat perhatian kalian gitu kan ya. Nah, lingkungannya siapa? Ya lingkungannya ya kalian semua ini. Layar gitu ya, kemudian device-device yang kita gunakan gitu ya. Nah, itu adalah lingkungannya. Nah, kalau kita nanti kelompokkan, mungkin tadi Pak Indarto sudah sempat menyinggung ya, sistem itu nanti dia dibagi menjadi 3 ya, Nak ya, yang kita temui. Itu ada yang namanya sistem terbuka, ada yang namanya sistem tertutup, gitu ya. Satu lagi ada yang namanya sistem terisolasi, seperti itu. Nah, kalau sistem terbuka itu kamu bayangkan aja, misalnya kau bikin apa ya, teh panas gitu ya. Nah, kau bikin teh panas. Nah, kalau kamu bikin teh panas itu kan biasanya masih kemebul kalau kata orang Jawa. Kemebul itu apa ya? Yang itu loh yang ada apa namanya? Asapnya Uap, banyak, Bu. uap air, itu kan sebenarnya Asap. uap air ya, uap air itu ya. Nah, jadi ketika teh panas itu kamu taruh di gelas yang terbuka, ya udah, Ibu nanya, uap airnya bisa pindah nggak? Uap airnya bisa kan? Kemudian kalau awalnya teh panas, kamu taruh di gelas yang terbuka, lama-lama kan dingin. Berarti ada perpindahan kalor nggak? Ada, Bu. Gitu ya. Berarti kalau pada sistem terbuka gitu ya, terjadi perpindahannya adalah perpindahan zat gitu ya. Perpindahan zat dan perpindahan kalor gitu kan. Nah, perpindahan zat itulah yang nanti akan menyebabkan masanya berubah. Nah, kalau sistem tertutup masih kayak tadi lah, teh panas. Teh panas tapi ditaruh di gelas yang kamu kasih tutup gitu ya. Nah, teh panas yang kamu taruh di gelas yang ada tutupnya. Bu Ayu nanya, uap airnya bisa pindah nggak? Enggak, Bu. Enggak, makanya biasanya ada di permukaan itu ya, permukaan tutup gelasnya ya biasanya ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini awalnya panas, padahal kamu taruh di wadah yang ada tutupnya. Beberapa jam kemudian biasanya kan apa? Suhunya berubah ya. Jadi dingin. Iya, Bu. Artinya terjadi perpindahan kalor nggak? Iya, Bu. Jadi, Bu. Iya, Terjadi, Bu. berarti kalau sistem tertutup terjadi perpindahannya adalah perpindahan kalor saja, tetapi zatnya dia nggak berpindah. Nah, kalau sistem terisolasi itu contohnya adalah kalau kau punya kalorimeter, kalau di ini ya, kalorimeter itu kalau di lab, kalau di rumah itu biasanya termos. Jarang kayaknya ada yang punya termos ya. Udah pakainya dispenser ya kalau di ini ya. Nah, tapi nah, gitulah ya misalnya ya. Kalau nggak mirip tak kasih nama termos. Nah, nih, misalnya kamu nyimpen teh panas kamu
ke dalam termos. Oke, ini asumsinya termosnya yang masih bagus ya. Nah, kalau kamu nyimpen di dalam termos, kira-kira uap-uapnya itu akan pindah nggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Kalornya akan pindah nggak? Enggak juga, gitu ya. Nah, artinya pada sistem terisolasi itu ya nggak terjadi perpindahan kalor dan perpindahan panas seperti itu ya. Nah, itu istilah yang harus kamu ketahui kalau kamu nanti belajar termokimia. Nah, tadi Ibu udah menyinggung kalau termokimia itu kan hubungannya dengan kalor ya, kalor dalam suatu reaksi kimia. Kalor itu adalah suatu bentuk energi. Nah, jadi kalau kita belajar konsep termokimia, nanti dihubungkannya adalah dengan hukum termodinamika yang pertama, Nak. Ya. Nah, jadi mungkin kamu pernah dengar hukum termodinamika yang pertama itu kaitannya adalah dengan hukum kekekalan energi. Kekekalan energi ya. Nah, ini mungkin di zaman SMA atau SMP ya, pernah dikenalkan kalau energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya. Tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, jadi Nak, kalau kita ngomongin perubahan energi ya, kan tadi kan energi itu nggak bisa diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dia bisa berubah kan ya. Nah, artinya perubahan energi di alam semesta ini Nak, kalau kita ngomongnya alam semesta, tadi ya, kalau kita ngomonginnya alam semesta, itu nanti kan kaitannya adalah pasti ada yang kita sebut sebagai sistem, ada yang kita sebut sebagai lingkungan. Nah, perubahan energi dari alam semesta itu totalnya itu adalah nol, Nak. Ya, artinya besarnya perubahan energi sistem itu pasti sama dengan negatif perubahan energi lingkungan ya. Artinya energi kimia yang hilang itu pasti akan sama dengan energi yang diperoleh dari lingkungan. Gitu. Ya, jadi contohnya nih. Contohnya kalau di sini contohnya adalah ketika proses pembakaran ya, pembakaran gas propana. Oke, atau misalnya kamu masak air biar matang ya. Jadi misalnya ada kompor gas. Kompor itu gimana bentuknya? Nah, misalnya gini lah ya. Nah, ini anggaplah ini apinya. Kalau nggak mirip, Ibu kasih nama api ya. Nah, yang ini kompor. Biar nggak mirip kan ada namanya. Oke, misalnya kamu di sini masak air gitu ya. Masak air di dandang misalnya gitu. Oke, nah ketika kamu membakar gas LPG kamu gitu ya, itu kan artinya ada sejumlah energi ya. Nah, ada sejumlah energi yang dilepaskan kan dari hasil pembakaran ini kan. Nah, jadi ketika kamu membakar gas, pada proses pembakaran itu terjadi proses pelepasan energi. Pelepasan energi. Nah, apakah energi yang dilepas itu hilang begitu saja? Nah, enggak, Nak. Ya, jadi energi yang dilepaskan pada proses pembakaran itulah yang diserap oleh air kamu ini, Nak. Ya, sehingga nanti energi yang diserap itu bisa digunakan untuk mendidihkan air gitu ya. Artinya dalam proses kamu memasak air, ketika kamu membakar LPG, cekrek gitu ya, membakar gasnya gitu ya. Oh, itu bukan berarti energinya hilang begitu saja ya, tetapi energi yang dihasilkan itulah yang akan digunakan untuk mendidihkan air ya. Nah, jadi biasanya tanda plus dan minus itu artinya adalah kalau plus itu biasanya menyerap ya, kalau minus itu artinya melepas gitu ya. Jadi misalnya nih, ketika lingkungan dia melepaskan panas, nah berarti panasnya itu akan diserap oleh sistem, atau sebaliknya, ketika sistem dia melepaskan panas, nah berarti panas itu yang akan diserap di lingkungan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa nggak? Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Artinya apa? Ya di alam semesta itu energi itu nggak hilang gitu loh, nah ya. Energi itu hanya berpindah. Bisa jadi berpindah bentuknya, bisa jadi berpindah lokasinya gitu ya, dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Bisa diikuti? Masih nyambung, Ra? Masih sih. Ibu. Masih, oke. Nah, wah ini kok ada reaksi eksotermik. Apa itu eksotermik? Nah, tadi udah sempat dibahas. Nah, tapi Ibu akan ke sini dulu. Nah,
karena yang menjadi pusat perhatian kita adalah sistem, gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan coba menghitung bagaimana sih cara kita menghitung perubahan energi dari sistem, ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung perubahan energi suatu sistem, dia sangat bergantung dengan nilai Q dan W. Ya, nilai Q itu dia menunjukkan apa? Q itu adalah jumlah kalor. Sementara W itu kalau di fisika dia usaha ya, Nak, ya, usaha atau kerja gitu. Nah, nanti yang harus diperhatikan seperti ini, Nak. Ya, tanda Q dan W itu bisa jadi tandanya positif atau negatif. Ya, nah patokannya di sini, Nak. Kapan sih nilai Q itu positif, kapan Q itu negatif? Nah, di sini udah ada ya. Q atau kalor gitu ya. Kalau Q-nya dia nilainya positif, itu artinya adalah sistemnya menyerap panas. Nah, kita belum ngomongin exo-endo ya. Gini dulu ya. Kalau Q-nya positif, berarti sistemnya menyerap panas. Tetapi kalau Q-nya negatif, nah, artinya apa? Kebalikannya, sistemnya melepas panas. Melepaskan panas. Nah, itu untuk simbol Q positif atau negatifnya. Contohnya misalnya kayak gini, Nak. Misalnya ya, nanti ada soal. Suatu sistem melepaskan 400 kalori, gitu ya. Nah, berarti itu tanda Q-nya plus apa minus? Kalau suatu sistem melepaskan 400 kalori, gitu. Negatif. Negatif, Bu. betul ya, karena sistemnya Minus, Bu. melepaskan panas. Oke ya. Tapi kalau misalnya gini, suatu proses membutuhkan panas sebesar. Nah, kalau membutuhkan panas sebesar, berarti apa? Sistemnya menyerap panas, ya. Nyambung nggak? Jadi itu biasanya tanda Q itu dia akan tersirat, Nak. Ya. Jadi kalau di soal itu nanti Q positif atau negatif kamu yang memutuskan dari bahasa soal, gitu ya. Nah, sementara kalau nilai W itu juga nanti ada dua ya. Ada W yang bernilai positif, ada W yang bernilai negatif. Nah, ini sebenarnya udah ada ya di tabelnya. Ya, kalau misalnya W-nya bernilai positif, gitu ya, itu artinya adalah, aku ngomongnya gimana ya? Jadi kalau W-nya positif itu sistemnya melakukan kerja, gitu. Nggak nyambung ya? Sistemnya melakukan kerja, gitu ya. Nah, sementara kalau nilai W-nya negatif, itu adalah sistemnya diberi kerja, gitu. Nyambung nggak? Sistemnya diberi kerja. Bu, kok aku nggak nyambung sih, Bu? Misalnya kayak gini lah ya. Misalnya, suatu wadah, gitu ya. Suatu wadah, misalnya yang diberi kerja, misalnya suatu wadah dia mengalami pemuaian, nah misalnya gitu, mengalami pemuaian. Nah kalau memuai berarti volumenya berubah nggak? Berubah, Bu. Berubah, Bu. Gara-gara apa biasanya memuai itu? Gara-gara diberi panas kan ya? Iya nggak sih? Iya, Gitu Bu, ya? dia menguap. Nah, artinya gitu ya, sistemnya itu diberi something gitu ya. Berarti nanti nilai W-nya adalah negatif. Kebayang nggak ya? Nah, tapi mungkin ini biar enaknya gini aja ya. Selalu Ibu katakan kalau kita belajarnya kimia, itu selalu yang terjadi adalah W-nya negatif, Nak, ya. Jadi kalau ini aku kebalik gak ya? Izinin untuk W-nya. subuh. Itu Kebalik ya? kebalik, Bu. Oh iya, kebalik. sorry ya. Ininya ya. Coba nih. Kebalik aku nih ya. Padahal udah ada di tabelnya ya. Nah, gini ya. Ini berarti yang sistem melakukan kerja yang minus ya. Nah, kayak tadi memuai ya. Kalau yang diberi kerja itu dia yang positif. Seperti itu. Jadi emang kalau di kimia itu karena Ibu jarang ya. Kalau di kimia itu pasti ya sistemnya yang melakukan kerja ya. Nah, tadi makanya Ibu agak rancu nih ya. Jadi kalau di kimia itu selalu ya sistem yang melakukan kerja. Makanya nilai W-nya adalah negatif. Selalu seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di dalam suatu reaksi kimia, Nak, nanti kita kan akan menemukan seperti ini ya.
W itu bisa kita cari dari P delta V. Nah, tapi tadi Ibu Ayu bilang, kalau dalam suatu reaksi kimia itu pasti nilai W-nya negatif ya. Nilai W-nya negatif ya. Makanya nilai W dinyatakan dengan min P delta V gitu ya. Nah, pada tekanan konstan nanti kita akan menemukan kalau nilai Q di sini itulah yang dinyatakan dengan simbol delta H. Ya, mungkin kamu masih ingat delta H. Delta H itu adalah perubahan entalpi. Nah, jadi Bu, perubahan entalpi itu apa? Perubahan entalpi itu ya kalor, gitu ya. Kalor yang terjadi pada sistem pada saat tekanannya konstan. Gitu ya, nilai Q itu adalah delta H. Nah, sehingga ininya ya, berarti kita bisa menyatakan tadi kan gini ya, delta E sama dengan Q ditambah W gitu ya. Nah, kalau pada tekanan konstan nilai Q-nya setara dengan nilai delta H, berarti delta E sama dengan delta H min P delta V, seperti itu. Jadi, kalau kamu ingin menghitung perubahan energi yang dimiliki oleh sistem, berarti tinggal nilai delta H min P delta V. Nah, ini akan menjadi mudah kalau pada suatu reaksi udah tekanannya konstan, volumenya juga konstan. Ya, berarti kalau pada volume konstan, nakku, volume konstan, berarti nilai delta V-nya ada nggak? Nggak ada, Bu, 0. Nggak ada. Kan kalau volume konstan berarti volumenya berubah nggak? Enggak, Bu. Kalau volume konstan kan berarti V1 sama dengan V2 gitu kan ya. Nah, berarti nilai delta V-nya kan 0 lah. Nah, berarti kalau pada volume konstan, nilai delta E itu akan setara dengan nilai Q. Nyambung nggak? Jadi usahanya diabaikan kalau volumenya konstan. Seperti itu, ya. Nah, tadi kalau kita membahas sistem, ada yang sistem terbuka, ada sistem tertutup. Oke, tadi selain zatnya yang berpindah, ternyata kita tahu terjadi perpindahan apa, Nak? Terjadi perpindahan kalor ya, atau terjadi perpindahan panas. Nah, kalau kita mengelompokkan suatu reaksi kimia berdasarkan proses perpindahan panas, nanti kita akan mengenal ada yang namanya reaksi eksoterm, gitu ya. Ini bisa disebut reaksi eksoterm, ada juga yang kita sebut reaksi endoterm, gitu ya. Nah, kalau eksoterm contohnya gini, Nak. Misalnya Ibu punya ini ada sistem, sini ada lingkungan, gitu kan ya. Nah, ini misalnya ada sistem, kemudian ini ada lingkungan. Oke, kita lihat dari yang eksotermik. Exo itu artinya apa? Exit gitu aja ya. Keluar. Nah, berarti keluar itu maksudnya apa? Siapa yang keluar? Yang keluar adalah energinya. Keluarnya dari mana? Yang jadi pusat perhatian siapa? Yang jadi pusat perhatian siapa? Sistem. Nah, berarti kalau eksotermik itu panasnya berpindah dari sistem menuju lingkungan. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Karena exit. Nah, kalau endo itu berarti kebalikannya, ke dalam ya. Nah, artinya panasnya berpindah dari lingkungan menuju ke sistem ya. Atau istilah lainnya, kalau eksotermik itu berarti sistemnya melepas panas. Sistemnya melepaskan panas. Nah, berarti nilai Q-nya positif apa negatif? Negatif. Sistemnya melepas panas. Nah, berarti negatif. Gitu kan ya? Nah, tadi ingat note-nya kan ya, kalau tadi dia pada tekanan tetap, berarti kan Q itu sama dengan delta H ya. Nah, makanya nanti kita kenal kalau eksotermik, ciri-cirinya adalah nilai delta H-nya negatif. Nah, kalau endoterm, kebalikannya, endoterm itu berarti sistemnya menyerap panas. Sistemnya menyerap panas.
Nah, kalau sistemnya menyerap panas, berarti nilai Q-nya positif apa negatif? Positif. Positif. Tadi Ibu kasih not ya. Tadi karena pada tekanan yang tetap, nilai Q itu sama dengan delta H, berarti ya nilai delta H-nya juga dia nilainya positif. Seperti itu. Ya, Ibu ambil contoh. Contohnya, misalkan es mencair. Kira-kira es mencair itu dia membutuhkan panas atau melepaskan panas? Melepas. Menyerap. Es Bukan mencair. panas, Bu. Butuhkan panas. Butuh panas kan? Iya nggak? Iya, Bu. Mm-mm. Berarti kalau es mencair, exo apa endo? Endo. Bu. Es mencair itu dia endoterm. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya? Terus, kalau misalnya menjemur pakaian, Eksoterm, Bu. Endo, Bu. ya, menjemur pakaian butuh panas apa melepas panas? Butuh panas. Untuk panas, Bu. Butuh panas ya. Berarti dia endoterm. Gitu nggak sih? Iya, Bu. Kemudian kalau mau hujan itu kamu ngerasanya panas apa dingin tuh? Kalau wow ini cuaca mau hujan nih, udah mendung-mendung. Dingin, Bu. Masa sih? Kalau mau hujan Panas, gerah Bu. tahu? Nggak sih? Gerah nggak sih? Ya, jadi ternyata nak, ketika mau hujan di awan sana itu terjadi proses perubahan dari H2O gas berubah menjadi H2O liquid. Ya, dari yang awalnya uap air mau turun hujan mau jadi air. Ternyata itu nilai delta H-nya adalah negatif. Nah, kalau delta H negatif berarti exo apa endo? Exo gitu kan ya. Tuh. Bu, exo itu kan melepas panas, Bu. Ya karena dia sistemnya kan yang melepas panas kan. Sistem itu kan berarti si ini kan. Nih, karena dia sistemnya melepas panas, kita yang ada di bumi ini sebagai lingkungannya. Nah, jadi nih berarti ini sistemnya melepas panas. Melepas panas gini kan. Nah, artinya lingkungan itu nanti kalornya kan bertambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah, makanya kita ngerasa gerah karena kalornya lingkungan bertambah. Nyambung ora? Halo. Nah, bingung. Nyambung, Bu. Ya, yang lainnya bingung nggak? Oke, atau nyampe sini, silakan. Kalau ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan. Tahu nggak nih cara bedainnya, ya? Jadi yang jadi pusat perhatian kamu itulah yang dikatakan sistem. Ada yang mau nanya nggak? Grace? Cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Silakan, sampai nih. Ega, Bu. Ya, Ega ya. Silakan, Ega. Gimana cara kita identifikasi reaksi itu termasuk ke dalam reaksi eksoterm atau reaksi endoterm? Kalau dilihat dari persamaan reaksinya, Bu. Terus kalau dari persamaan ya. Terus. Apakah dilihat dari masing-masing unsur atau senyawa yang bereaksi atau dilihat dari wujud masing-masing zat yang bereaksi, Bu? Oke, sip. Pertanyaan bagus ya, Ega. Jadi kalau kita cuma punya persamaan reaksi, ini ekso apa endo gitu ya, yang paling mudah ditebak itu adalah kalau reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran. Tahu nggak ciri-ciri reaksi pembakaran itu apa? Ada oksigen. Butuh oksigen. Selalu ditambah O2 ya. Selalu ditambah O2. Contohnya, misalkan Bu Ayu mau membakar karbon, C ditambah O2 menghasilkan CO2, gitu kan ya. Misalkan aku mau membakar gula, C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O, gitu kan ya. Ini belum tak setarain ya. Ini udah setara belum? 6, ini 6, ini 6, gini ya. Nih, jadi yang paling mudah adalah nyiriin reaksi pembakaran, Nak. Karena reaksi pembakaran itu ciri-cirinya adalah selalu ditambah O2. Contohnya C tambah O2, nah ada O2-nya. C6H12O6 tambah O2, nah ini pasti reaksi pembakaran. Nah, kamu bayangin aja kalau reaksi pembakaran, kira-kira sistemnya melepas panas atau menyerap panas?
Melepas, Bu. Yes, melepas panas, betul. Contohnya api unggun kan ya. Misalnya kamu bikin api unggun. Api unggun kan gini ya, sus itu. Yang dibakar siapanya? Si kayu kan ya? Kayunya, Bu. Kayunya dibakar. Kayu dibakar, proses ini dia melepaskan panas. Gitu kan? Makanya kita yang ada di sekitar api unggun itu merasa hangat. Gitu kan? Nah, artinya proses pembakaran ini dia ekso apa endo? Ekso, Bu. Yes, ya. Reaksi pembakaran itu selalu reaksinya adalah eksoterm. Enak kan nyerinya ya, yang ditambah O2. Bu, kalau reaksi selain pembakaran gimana? Ya nggak tahu, kamu harus ngitung dulu delta H-nya. Ya, mana Ega tadi? Kan tadi kan ada ciri-cirinya ya. Kalau ekso itu delta H-nya negatif. Kalau endo dia delta H-nya positif gitu kan. Nah, ini harus dicari. Cara nyarinya gini ya. Gimana cara menghitung delta H? Nanti banyak cara ya. Cara menghitung delta H. Kalau yang udah pernah kalian praktikum pasti dengan cara apa? Kalorimeter ya. Hah? Ya nggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, bisa dengan cara kalorimetri, bisa dengan cara hukum Hess atau dengan delta HF gitu ya. Nah, ini nanti aku jelasin satu-satu. Hukum Hess gitu Ega. Artinya kalau kita mau nyiriin kita cuma punya persamaan reaksinya ya. Kalau reaksi pembakaran mudah, tapi kalau misalnya reaksi-reaksi yang lainnya ya tidak mutlak gitu loh Ega. Nyambung nggak? Jadi nggak mutlak ini. Oh ini karena reaksi pembentukan pasti endo. Karena ini reaksi penguraian pasti ekso gitu. Enggak. Ega, gitu gak? Harus kita hitung delta H-nya. Bisa diterima Ega penjelasannya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, yang udah pasti bisa ditentuin pembakaran. Kalau pembakaran itu pasti eksoterm gitu. Tapi kalau yang lainnya gimana, Bu? Ya, kita harus cari delta H-nya dulu. Gitu ya. Oke, selain Ega, ada yang mau tanya lagi nggak? Monggo. Halo. Halo, udah cukup? Jelas? Wes? Jelas, Bu. Oke, ini jam berapa sih? Kalian ada kuliah lagi nggak nih, coy? Enggak, Bu. Ada, Bu. Wih, ada yang kuliah lagi? Jam berapa? Jam 3? Iya, Bu. Iya, Bu. Wah. Ya udahlah, ini cepet aja ya. Nah, ini tadi ya. Jadi nilai delta H itu bisa kita gunakan untuk menentukan itu reaksinya itu dia eksoterm atau endoterm. Nah, tadi kan Pak Indarto rasanya udah menjelaskan ya, kalau kita belajar termokimia nanti kita akan ketemu dengan banyak fungsi keadaan, nak. Ya, fungsi keadaan itu gini. Fungsi keadaan itu adalah suatu perhitungan gitu ya, di mana kita hanya melihat keadaan akhir dan awal dan akhir, tidak peduli prosesnya, gitu ya. Contohnya ya, misalnya kamu ujian, oh UTS aku awalnya dapat segini, UAS-nya dapat segini, gitu ya. Nah, fungsi keadaan itu artinya kamu menghitung deltanya, ya, selisihnya, tanpa melihat prosesnya. Ya udah aja, oh akhir dikurang awal jadinya sekian. Gitu ya. Nah, nanti di termokimia kita akan menemukan fungsi keadaan itu ada banyak ya, ada delta T, ada delta H, ada delta E gitu ya. Nah, kita akan ngomongin delta H dulu tuh. Tadi ya, delta H itu adalah perubahan entalpi. Perubahan entalpi. Nah, jadi kalau kamu punya suatu reaksi kimia, nak, misalnya ya, ada A ditambah B menghasilkan AB. Ini anggaplah aquos menghasilkan AB, aquos. Nah, misalnya gini, mungkin kamu masih ingat siapa yang kita sebut sebagai reaktan? Yang di sebelah A tambah B ini kan, ini yang kita sebut sebagai reaktan, gitu kan ya. Produknya yang mana? Yang AB, Bu. AB. Ini yang kita sebut sebagai produk, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan fungsi keadaan, nak,
ya. Kalau kita hubungkan dengan fungsi keadaan, di sini ada reaktan berubah menjadi produk. Berarti keadaan awalnya itu siapa? Reaktan apa produknya? Keadaan awal. Reaktan, Bu. Iya, keadaan awal itu adalah pasti adalah H miliknya reaktan. Gitu ya. Sementara keadaan akhir yaitu pasti H miliknya produk. Gitu kan? Nah, tadi Bu Ayu bilang kalau delta H itu merupakan suatu fungsi keadaan. Artinya, untuk menghitung delta H, itu tinggal kita hitung selisihnya aja. Antara H akhir dikurangi dengan H awal. H akhir punyanya siapa? Punyanya produk. H awal punyanya siapa? Punyanya reaktan. Makanya untuk menghitung delta H bisa kita hitung dengan cara entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, sekarang kalau kita diminta untuk menggambarkan diagram energinya. Nah, diagram energi. Diagram energi. Oke. Misalnya kita diminta untuk menggambarkan diagram energi. Contohnya ya, misalnya reaksi P ditambah Q menghasilkan PQ gitu ya, aquos. Nah, misalnya kita diminta untuk menggambarkan diagram energi dari persamaan termokimia ini. Nah, ini diketahui delta H-nya anggaplah minus 100 kilokalori per mol. Nah, misalnya gitu. Oke, Bu Ayu nanya dulu. Berarti kalau di sini dari nilai delta H-nya kita bisa tahu dia reaksinya eksotermik apa endotermik? Eksotermik. Dari mana kamu tahunya? Karena delta H-nya negatif. Alright ya, dari sininya ya. Karena delta H-nya negatif, berarti ini adalah reaksi yang eksotermik, gitu kan? Nah, tadi kamu ingat nilai delta H itu ditentukan dari produk, gitu kan ya, dikurang reaktan, ya Ra? Ya, delta H itu kan produk dikurang reaktan, gini kan? Halo? Suaraku masih kedengeran? Oh ya, oke. Capek ya kamu ya? Akunya masih seger karena baru masuk nih. Kamunya udah lemes ya? Masih semangat nggak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masihnya lemes kamu ya. Udah makan belum? Udah, Bu, udah. Ya, Bu. Ya, kalau udah makan tinggal apa? Tinggal ngantuknya. Ketika kamu makan, Nak, menurutmu itu endoterm apa eksoterm reaksinya? Endo, Bu. Endo ya, Bu. Membutuhkan energi. Kamu makan kira-kira prosesnya apa aja? Menghasilkan energi apa membutuhkan energi? Menghasilkan energi. Nah, nih dua-duanya, Nak. Ini kalau kita belajarnya dari ranah biokimia ya, karena Bu Ayu dosen biokimia. Ketika kamu makan, itu kompleks yang terjadi di dalam tubuh kamu kan? Iya nggak sih? Tapi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya kita energi kan ya. Kita menghasilkan energi, ya nggak sih? Nah, jadi ketika kamu makan, walaupun ketika proses reaksi A, B, C, D yang terjadi, ada yang endoterm, ada yang eksoterm, tapi delta H keseluruhannya adalah negatif. Nah, makanya kalau kamu makan, badan kamu itu kan sebagai lingkungannya. Terasa, kalau habis makan biasanya apa? Ngerasa gerah ya? Iya nggak sih? Kayak terjadi pembakaran kan ya? Iya, Bu. Nah gitu ya. Jadi pada akhirnya dia akan menghasilkan energi ya ketika kamu makan. Seperti itu. Nah, balik ke sini. Nih, aku tadi mau jelasin diagram energi. Bagaimana caranya kita menggambarkan diagram energinya? Tinggal kita lihat. Ini kan delta H-nya negatif, Nakku. Ya, delta H-nya kan negatif ya. Nih, berarti biar delta H-nya negatif nih, ininya. Biar ininya negatif. Berarti produknya harus lebih besar apa lebih kecil daripada reaktan? Lebih kecil, Betul, lebih kecil kan? Nah, artinya
untuk reaksi yang bersifat eksotermik, itu akan selalu H-nya produk lebih kecil dari H-nya reaktan. Sehingga kalau kamu menggambarkan, gini ya. Oke, ini kan berarti produknya PQ. Produknya PQ, reaktannya P ditambah Q, gitu kan. Nah, berarti nanti naruhnya produknya harus lebih rendah daripada reaktannya. Jadi kalau reaktannya misalnya di sini, P ditambah Q, gitu kan. Nah, berarti produknya harus lebih kecil kan. Kalau ini adalah nilai energi, gitu kan ya. Nah, berarti setidaknya misalnya produknya di sinilah, P, Q, gitu kan. Nah, tanda panah selalu menuju ke arah produk, berarti ke PQ, gini. Nyambung nggak? Tinggal kasih keterangan, delta H-nya minus 100 kilokalori per mol. Jadi kalau mau menggambarkan diagram energi, kalau eksotermik itu selalu produknya lebih kecil daripada reaktan. Bisa dipahami ora? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau kita bikin bentuk grafik yang lainnya itu nanti kayak gini nih, Nak. Nah, ini misalnya awalnya kan di sini ya, P ditambah Q gitu kan. Nah, misalnya set. Nah, gini kan ya. Ini adalah PQ-nya. Gitu. Nilai delta H-nya yang mana? Nilai delta H-nya ini nih. Nih, ini misalnya Ibu kasih titik-titik ya. Nah, ini adalah besarnya nilai delta H. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Kalau endotermik tinggal gambarin sendiri ya. Bisa kan? Halo. Iya, Bu. Bisa nggak? Oke. Duh, ini aku mau lanjut tapi ada yang kuliah ya. Apa dikasih rekaman aja lagi? Boleh, Bu. Boleh dikasih. Kok kamu kuliahnya sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Mulainya kapan? Sorry. Jam 3, Bu. Walah, jam 3 lagi ya. Ya udahlah ya. Ini sebenarnya kita mau ngebahas persamaan termokimia. Tadi Bu Ayu telat sih ya. Kok dari awal ya rampung nih. Persamaan termokimia. Terus yang nanti ini loh, zaman SMA inget nggak? Yang nanti ada hukum Hess. Ini kalorimetri. Yang MC delta T. Tapi kalau di sini nanti C-nya itu diganti sama S lambangnya. Zaman dulu kan MC delta T kan. Nah, terus apa namanya? Kamu mungkin masih ingat ya, ada yang kita sebut sebagai entalpi perubahan entalpi pembentukan standar ya. Ini bukan perubahan ya, entalpi pembentukan standar ya. Nanti lambangnya delta HF. Ya. Yang kiri kurang kanan, kanan kurang kiri, ingat nggak ya? Zaman dulu SMA pernah belajar nggak? Pernah, Bu. Hukum Hess itu nanti yang bolak-balik reaksi gitu ya. Wah, yang gini ya. Terus nanti entalpi cairan itu gimana cara nyarinya. Ini sih, ya udahlah aku buatin rekamannya aja ya. Iya, Bu. Nanti gimana? Nah, tadi itu ini menjawab pertanyaan Ega nanti pada akhirnya. Ega kan tadi nanya, Bu, gimana caranya kita nentuin eksoterm sama endoterm gitu ya? Ya kita harus nyari delta H-nya. Nah, cara nyari delta H-nya itu seperti apa? Nah, jadi cara mencari delta H gitu ya. Delta H reaksi nanti bisa kita hitung gitu ya. Bisa dengan cara kalorimetri, bisa dengan cara delta HF, yang satu lagi adalah bisa dengan cara hukum Hess. Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Ya, jadi ini yang mungkin akan Ibu rangkumkan ya dalam bentuk rekaman. Nah, mungkin terakhir nih, sebelum Bu Ayu akhiri, apa sih bedanya persamaan reaksi biasa dengan persamaan termokimia, Nak?
Apa bedanya persamaan reaksi biasa dengan persamaan termokimia? Ada entalpinya. Betul. Ya, jadi perbedaannya nanti gini, nak. Kalau persamaan reaksi biasa, gitu ya. Misalnya kan ada N2 gas ditambah 3 H2 gas gitu kan ya. Menghasilkan 2 NH3 gas gitu ya. Kalau persamaan reaksi biasa, ya udah aja, nggak ada embel-embel energinya. Tapi kalau persamaan reaksi termokimia, persamaan reaksi termokimia itu selalu ada embel-embel delta H-nya, nak. Contohnya ya, misalnya C solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. Misalnya delta H-nya minus 250 misalnya ya, kilojoule per mol. Nah, misalnya gini, nak. Jadi kalau persamaan termokimia itu selalu ada embel-embel embel-embel delta H, ya. Jadi persamaan termokimia itu selalu dia menuliskan berapa energi yang menyertai reaksi tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti persamaan termokimia itu koefisien reaksi itu menunjukkan mol zatnya, nak. Maksudnya gimana, Bu? Ini ya, nih persamaan ini nanti cara membacanya adalah seperti ini, nak. Misalnya 1 mol karbon, misalnya gitu ya, bereaksi dengan 1 mol gas oksigen gitu ya, menghasilkan 1 mol CO2. Nah, kira-kira ini menyerap apa melepas panas? Melepas. Menyerap apa melepas? Taunya dari mana? Delta H-nya Delta H, minus. delta H-nya minus. Delta H minus itu exo apa endo? Exo. Exo. Kalau exo itu melepas apa menyerap? Melepas, Bu. Melepas. Jadi 1 mol karbon bereaksi dengan 1 mol gas O2 menghasilkan 1 mol CO2, melepas panas gitu kan ya. Melepas panas sebesar 250 kilojoule. Nyambung ora? Nyambung, Bu. Oke, jadi kalau misalnya Bu Ayu nanya, kalau yang direaksikan adalah setengah mol karbon. Kalau setengah mol karbon, berarti panas yang dihasilkan berapa banyak? Ayo. Kalau yang direaksikan setengah mol karbon, berarti panas yang direaksikan berapa banyak? Pakai logika, anakku. Nih, ini berapa mol karbon? 125. Iya, jadi dari sini loh, nak. 1 mol karbon aja melepaskan panasnya 250 gitu kan. Nah, berarti kalau setengah mol karbon, berapa panas yang dihasilkan? Berarti 125 kilojoule. Nyambung ora? Nyambung, Bu. Oke, dah mungkin nyampe sini dulu, sisanya segera aku bikinkan recording ya, berarti ya. Ya wis. Oke, ini Pak Indarta udah itu link presensi itu. Bu, ingin tanya, Bu. Silakan. Apa? Soal kuis itu gimana ya, Bu? Yang apa ya? Yang modul 9, Bu. Ya udah, kalau kamu belum ngerasa diajarin, gak usah dikerjain dulu lah. Berarti kuis selanjutnya, Bu? Yang berarti ya akan mundur semua kuis kamu. Ntar coba sih aku buka dulu ya, coba kuliah.itera. Ya, ini ada, kalau yang buru-buru ini silakan ya, boleh meninggalkan ruangan, meninggalkan Zoom duluan nggak apa. Tapi jangan lupa absen. Coba. Apa sih kimia dasar 2022-2023? Oh, ininya ya.
waktu deadline-nya, Bu, pengerjaan. Oh ya udahlah, gampang, tinggal tak ubah aja. Turn editing on-nya mana nih? Set. Turn editing on. Yang pertemuan berapa ini? Yang ke bawah-bawah ya? 10, 11, 12-nya, Bu. 10, 11, 12. Emangnya sebelumnya udah? 9 udah lewat. Iya, mau dibukain lagi nggak? Mau, Bu, mau. Mau, Bu. Udah kalau 3 kali bisa- pekerjaan, Bu. Tergantung darinya, Bu, Pak. Sisa pengerjaannya, Bu. Makanya Kan kan aku udah bilang, aku udah pernah bilang kan, nggak usah kerjain dulu kamu kalau kamu ngerasa ini belum, udah kamu mah coba-coba nyampe 3 kali sih ya. Siapa tahu beruntung ya. Hah. Iya nggak? Soalnya takut juga, Bu. Kan Kan takut aku- kosong nipisnya, Bu. Ya kan Bu Ayu yang ngomong. Masa kalau aku yang ngomong ini tak buka ini, edit setting. Ntar. Timing nyampe minggu depan tanggal berapa sih? 27 ya. Nih, attemnya 4 kali ya. Berarti kalau yang udah ngerjain 3 kali tinggal sekali lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya udah. Nih, save and display. Udah tuh yang pertemuan yang modul 9 udah. Nanti tinggal yang lainnya tak ini ya. Tak set dulu. Oke? Ya, terima kasih, Oke, Bu. Bu. Makanya kamu Makasih, tuh Bu. ya emang percaya sama Tuhan sih ya. Tapi maksudnya kan Bu Ayu bisa ngeset. Aku kan udah bilang. Kalau ngerasa belum, udah nggak usah dicoba-cobain. Nanti tak bukain. Sabar. Aku tuh bukan ngurusin kimia dasar aja. Jadi sabar ya. Oke? Oke, Bu. Oke, dah tuh. Tadi tak kasih waktu nyampe tanggal 27 ya. Tapi kalau yang ngerasa udah ngerjain sampai 3 kali mentok ya sekali lagi berarti ya. Ingat kalau kamu belum yakin, mending nggak usah dikerjain. Nanti gampang tak perpanjang waktunya ya. Buat yang lain juga ini sebenarnya TPB yang lain juga gitu. Nggak cuma TPB 1 sampai 5. Aku udah bilang kok sama dosen yang lain. Karena kan kemarin ada beberapa dosen yang mungkin ketinggalan kan gara-gara ada kesibukan latsar. Gitu ya. Ya udah. Nih Pak Indarto, langsung tak tutup aja nih Pak Indarto. Monggo, Bu. Ya wis, udah ya. Nanti yang sisanya tak kasih recording aja ya kamu ya. Soalnya ada yang mau kuliah lagi jam 3. Oke, terima Bu. kasih ya untuk hari ini Terima ya. kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu tutup ya kelasnya pada Terima kasih, Bu. Kasih, Bu.